pai susu saya jadi kangen Bali deh nih ya. Beneran deh. Tapi ya gara-gara kelamaan di rumah aja nih, gak sedikit warganet yang mau ribet untuk coba resep-resep baru, termasuk pai susu. Saya bahkan yang jarang masak di rumah, jadi bisa masak 3-4 kali sehari karena nggak boleh kemana-mana ya. Tapi apapun yang Anda lakukan siang ini, kami akan tetap memberikan informasi Anda terbaru dari dalam dan luar negeri. Anda bersama saya Prasidya Puspa, inilah CNN Indonesia Live selengkapnya. Kementerian Kesehatan akhirnya menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. PSBB itu sebelumnya telah dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19. Berikutnya di hari ketiga PSBB DKI Jakarta, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan juga Polri menggelar razia terhadap pengendara yang masih nekat keluar rumah tanpa menggunakan masker. Di tengah pandemi COVID-19 disarankan berolahraga untuk tetap menjaga imunitas tubuh ya. Namun bagi Anda yang terbiasa olahraga di luar ruangan, kebiasaan itu nampaknya tak lantas untuk ditinggalkan. Nah, tapi seperti apa yang aman untuk berolahraga di luar ruangan di tengah wabah? Dan bergabung bersama kami ada koresponden CNN Indonesia, ada Teddy Zuhari. Kita sapa langsung. Teddy, selamat siang. Teddy, sudah 3 hari pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Saya lihat di belakang Anda nih walaupun weekend ya, nampaknya juga sepi sekali. Tapi Anda masih melihat tidak sih ada orang yang mungkin melanggar, tidak pakai masker di jalanan? Koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari melaporkan dari Kuningan, Jakarta. Seluruh perawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Jawa Tengah menggunakan pita hitam selama 5 hari sebagai aksi solidaritas untuk rekan mereka yang meninggal dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Live. Berikutnya saya ajak Anda untuk melihat bersama perkembangan kasus corona atau COVID-19 yang terjadi di dunia dan Indonesia. Kita buka datanya yang sudah dihimpun oleh CNN Indonesia. Dari data World Matters, per hari ini jumlah kasus global terinfeksi mencapai 1.781.383 kasus. Kemudian jumlah korban meninggal ini mencapai 108.865 dan kasus sembuh mencapai 404.581 orang. Kita ke Indonesia sekarang berdasarkan data dari konferensi pers penanganan jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 330 kasus sehingga total pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona ini menjadi 3.842, sementara pasien yang sembuh ini bertambah menjadi 4 orang di angka 286 orang, namun korban yang meninggal juga bertambah 21 orang menjadi total ada 327 jiwa. Nanti kita akan update kembali di CNN Indonesia pukul 4 sore akan ada konferensi pers dari Biro atau Juru Bicara Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengenai angka dari COVID-19 di Indonesia. Berikutnya, polisi akhirnya membekuk warga yang menolak jenazah Nuria Kurniasih, perawat yang terinfeksi COVID-19 di tempat pemakaman umum Sewakul Ungaran, Kabupaten Semarang. Pelaku adalah ketua RT dan juga 2 warga yang diduga menjadi provokator. Sementara itu seluruh perawat Rumah Sakit Elizabeth Semarang menggunakan pita hitam selama 5 hari sebagai aksi solidaritas untuk rekan mereka yang ditolak pemakamannya. Ini ya, stigma negatif yang beredar di masyarakat tentang pasien yang terpapar COVID-19 memang harus dihindari. Lalu gimana kalau tetangga Anda sendiri terkonfirmasi positif terjangkit virus corona? Jangan panik saat menghadapinya dan beri dukungan moral untuk tetangga Anda. Di tengah pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia, berbagai inisiatif muncul untuk membantu warga yang terdampak. Di Bandung, Jawa Barat misalnya, sejumlah komunitas melakukan gerakan berbagi untuk saling membantu warga yang terdampak virus corona. Di tengah jumlah kasus positif corona yang terus bertambah, masih ada harapan bagi ribuan pasien corona untuk sembuh. Setelah 22 hari menjalani perawatan, Wali Kota Bogor Bima Arya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sementara pasien sembuh di Tasikmalaya disambut hangat oleh ratusan warga. Pokoknya jangan patah semangat melawan corona ya. Nah, informasi selanjutnya, sejumlah pasar memberlakukan penjualan secara online dan juga ada layanan pengantaran selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun ada sejumlah kios yang masih melayani para pembeli secara langsung dan sejumlah pembeli yang mendatangi pasar tradisional. Tapi memang ya ini gara-gara di rumah aja, kerja dari rumah, belajar dari rumah nih, belanja online khususnya kebutuhan makanan, kebutuhan masak nih jadi meningkat, jadi banyak banget yang dibeli, coba-coba resep baru, masak di rumah sama keluarga ya. Tapi memang memasak dan juga mencoba-coba resep baru jadi momen yang mengasyikkan untuk mengisi waktu luang di rumah aja
Bagi yang udah mahir atau mungkin bosan dengan kopi dalgona yang viral beberapa waktu lalu ya, mungkin resep yang satu ini bisa Anda coba. Ribuan masker di gudang farmasi di kantor Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah raib dicuri. Ironisnya, pelaku terekam CCTV menggunakan pakaian alat pelindung diri APD bekas saat melakukan aksinya. Kepolisian Metro Tangerang Kota menangkap 5 pemuda yang diketahui melakukan aksi vandalisme provokatif di sejumlah tembok pertokoan kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. Polisi menyebut aksi mereka dilatar belakangi motif kekecewaan atas kondisi dan juga situasi Indonesia akhir-akhir ini dan mengungkapkannya lewat tulisan. Selanjutnya di CNN Indonesia Live, ada band orkestra Philharmonica della Scala memainkan lagu Passion Bells Canon untuk merayakan Paskah pada hari Minggu. Nah, rekaman dilakukan dari rumah mereka masing-masing. Aksi ini sekaligus mereka dedikasikan untuk tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19. Momen Hari Suci umat Katolik dirayakan berbeda tahun ini. Virus corona memaksa umat untuk tidak datang beribadah ke gereja dan harus melakukan ibadah via streaming online dari rumah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Live hari ini. Tak bosan kami ingatkan Anda cukup di rumah saja demi kebaikan bersama dan juga gunakan masker jika keluar rumah ya. Update informasi Anda di CNN Indonesia lewat Transvision atau streaming via cnnindonesia.com/tv. Besok kami kembali hadir pukul 2 siang di CNN dan juga di Trans TV. Saya Prasidya Puspa pamit, sampai jumpa.